Perkenalkan, namaku Rian, 24 tahun. Suatu sore, ibuku memanggilku dari dapur. "Rian, tolong anterin pesanan kue ini ke rumah Mbak Nia ya. Dia udah nungguin dari tadi," kata ibu sambil menaruh kotak kue di meja. Aku mengangguk sambil mengenakan jaket. Nama Mbak Nia sudah tak asing di telingaku. Dia teman arisan ibuku, seorang janda cantik berusia sekitar 30-an. Katanya dulu pernah tinggal di kota besar sebelum akhirnya kembali ke kampung. Aku belum pernah benar-benar mengobrol dengannya, hanya beberapa kali berpapasan. Rumahnya tak jauh, hanya beberapa menit naik motor. Saat aku mengetuk pintu, jantungku sedikit berdebar. Pintu terbuka dan di hadapanku berdiri seorang wanita dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya lembut tapi penuh pesona. Senyumnya hangat tapi sorot matanya tajam. "Oh, Rian ya? Aduh, makasih udah anterin," katanya sambil menerima kue. Suaranya lembut, agak serak tapi justru terdengar menggoda. Aku tersenyum kikuk. "Iya Mbak, ibu sekalian nitipin salam." Dia mengangguk. "Sekalian masuk dong, masa cuma nganter terus pulang? Lagian di luar panas banget kan?" Aku agak ragu, tapi akhirnya menurut. Dia menuangkan minuman dingin untukku. "Minum dulu nih, kamu kelihatan kecapean." Rasanya ada sesuatu yang hangat, akrab, tapi juga penuh tanda tanya. Kami mulai mengobrol ringan, tapi aku sadar obrolan itu perlahan menjurus ke hal-hal yang lebih pribadi. Awalnya Mbak Nia bertanya hal-hal biasa. Ketika aku bicara, dia mendengarkan dengan tatapan fokus. Sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. "Anak muda sekarang pinter-pinter ya," katanya. "Kalau dulu seumuran kamu, aku masih sibuk ngurus rumah tangga. Dunia terasa sempit." Aku tertawa kecil, mencoba sopan. Tapi kelihatannya Mbak Nia masih muda banget kok. Nggak kelihatan kayak udah pernah gitu. Dia menaikkan alis. Matanya menatapku dengan kilatan yang sulit kuartikan. "Pernah menikah maksudmu?" katanya sambil tersenyum. Aku merasa wajahku memanas. "Iya Mbak, maaf kalau kepo." Dia tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Cara dia duduk santai dengan tatapan mata lurus ke arahku membuatku merasa seperti sedang diuji. "Nggak apa-apa Ri, aku suka anak muda yang jujur. Lagian jarang ada yang berani ngobrol sama aku seperti kamu." Aku diam sejenak, merasakan ada ketegangan halus di udara. Aku ingin menjaga sopan santun, tapi di sisi lain ada rasa penasaran yang membuatku tidak ingin cepat-cepat pulang. Setelah beberapa lama ngobrol, akhirnya aku berpamitan. Tapi sejak itu, Mbak Nia mulai sering menyapaku lewat pesan singkat, sekedar menanyakan kabar atau mengomentari statusku. Kadang-kadang kalau aku lewat depan rumahnya, dia memanggil. "Tian, sini mampir sebentar, temenin aku minum teh yuk." Obrolan kami makin lama makin dekat. Tapi yang membuatku bingung, setiap kali aku menatap matanya, ada sesuatu yang hangat, dalam, tapi juga menggoda. Kadang aku merasa Mbak Nia sengaja melempar tatapan itu. Kadang aku merasa itu hanya pikiranku saja. Sampai suatu sore, saat aku hendak pulang, dia berkata pelan sambil tersenyum. "Tian, kamu sadar nggak kalau kita sekarang jadi sering ketemu?" Aku menelan ludah. "Iya Mbak, sadar sih." Dia menatapku agak lama, lalu mengalihkan pandangan. "Entah kenapa ya, aku nggak keberatan, malah aku suka kalau sering ketemu sama kamu." Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti sinyal, sebuah pintu yang perlahan terbuka. Sejak sore itu, aku jadi makin sering datang ke rumah Mbak Nia. Awalnya cuma alasan sederhana, tapi lama-lama rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke sana. Hari itu, aku datang membawa pesanan lagi. Saat masuk, aku melihat Mbak Nia sedang mengenakan daster sederhana warna pastel. Tidak berlebihan sih, tapi justru itulah yang membuatnya tampak anggun.
Rambutnya digelung, tapi wajahnya tetap segar. "Aduh, pas banget kamu dateng, Ri. Aku lagi bosen sendirian. Temenin aku ngobrol ya," katanya sambil menaruh kue di meja. Aku duduk, mencoba tetap rileks. Tapi tatapan matanya membuatku sulit untuk benar-benar santai. Ada sesuatu dalam caranya menatap, seolah selalu ingin menguji batas keberanianku. "Ri," dia tiba-tiba berkata pelan. Aku menoleh. "Iya mbak, kamu tuh gak pernah takut ngobrol sama aku ya?" Aku tersenyum. "Kenapa harus takut mbak? Kan aku ngobrol sama orang baik." Dia terkekeh, lalu mencondongkan tubuh sedikit. "Orang baik, kamu yakin?" Jarak kami terasa lebih dekat dari biasanya. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut. Jantungku berdegup cepat dan aku hanya bisa menahan senyum gugup. Kami duduk berhadapan, tapi obrolan kami entah kenapa makin lama makin dalam dan makin pribadi. "Rian, kamu masih muda. Pernah gak sih suka sama seseorang yang gak seumuran?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku mencoba terlihat santai, tapi dalam hati aku sudah bisa menebak arah obrolannya. Pernah sih, jawabku hati-hati. Menurutku, rasa suka itu gak kenal umur. Kalau nyaman ya nyaman aja. Dia mengangguk pelan, bibirnya tersenyum samar. Jawaban yang berani dan jujur. Aku balik bertanya, "Kalau mbak sendiri, pernah ngerasa gitu?" Dia menatapku tajam, lalu menunduk sebentar. "Mungkin sekarang aku lagi merasakannya." Jantungku seperti berhenti sejenak. Aku ingin memastikan, tapi ragu. Apakah yang dia maksud adalah aku? Atau hanya sekedar kalimat penguji? Aku menelan ludah, mencoba mencari kata. "Kalau begitu, orang itu pasti beruntung banget." Ya pastinya beruntung dong." Sore makin meredup, cahaya jingga masuk lewat jendela. Suasana jadi lebih intim. Aku hendak berpamitan, tapi tiba-tiba Mbak Nia berkata pelan, "Rian, jangan pulang dulu ya. Aku masih pengen ditemenin. Rasanya tenang kalau kamu ada di sini." Aku kembali duduk. Ada rasa hangat menjalari dada, bercampur dengan detak jantung yang tak beraturan. Kami tidak banyak bicara lagi, hanya saling bertukar senyum dan tatapan. Tapi justru dalam diam itu, terasa ada sesuatu chemistry yang tak bisa dibohongi. Aku sadar, hubungan kami sudah melampaui sekadar teman ngobrol. Ada tarik-menarik yang makin kuat. Dan aku tak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya. Aku kembali duduk, menuruti permintaan Mbak Nia. Suasana sore itu begitu hening. Dia duduk di hadapanku. Tubuhnya sedikit condong ke depan, tatapannya seakan menelanjangiku meskipun tanpa kata-kata. "Rian?" Suaranya pelan. Aku menoleh. "Iya mbak." "Kenapa kamu selalu bikin aku nyaman ya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dia tersenyum tipis, lalu dengan santai merapikan rambut yang tergerai ke bahu. Gerakannya yang sederhana itu membuatku sulit berpaling. "Aku ini perempuan yang gak muda lagi," katanya lirih. "Tapi anehnya, tiap kali ngobrol sama kamu, aku sepertinya lupa umurku. Rasanya kayak balik jadi remaja." Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. "Mbak, justru itu yang bikin istimewa. Aku suka kalau mbak jadi diri sendiri." Dia menatapku lama, seolah menilai kesungguhan kata-kataku. Senyum kecilnya muncul, tapi ada kilatan lain di matanya, lebih dalam dan lebih berani. Waktu berjalan sangat lamban.
Aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin tipis, meski aku belum berani benar-benar mendekat. Mbak Nia menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu berkata dengan nada menggoda, "Kalau aku terlalu sering dekat sama kamu, kira-kira kamu bakal tahan gak, Ri?" Aku terkekeh gugup, mencoba menutupi degup jantungku. "Tergantung, tahan dalam arti apa dulu, Mbak?" Dia tertawa kecil, lalu menggigit bibirnya sekilas. "Ya, tahan untuk gak baper misalnya." Aku terdiam, menatap matanya. Kata-kata itu jelas bukan lagi sekadar candaan. Suasana terasa makin panas, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata. "Kalau soal itu, aku gak bisa janji, Mbak." Senyumnya melebar, seperti puas mendengar jawabanku. Dia lalu memalingkan wajah sebentar, tapi aku bisa melihat rona merah tipis di pipinya. Matahari sudah hampir tenggelam, ruang tamu menjadi remang-remang. Mbak Nia bangkit, lalu menyalakan lampu. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Dia kemudian duduk lebih dekat, kali ini di sampingku. "Rian, aku jarang loh bisa terbuka sama orang. Tapi entah kenapa sama kamu aku pengen jujur. Kali ini suaranya lebih lembut tapi tegas." Aku menoleh dan dia menatapku dalam-dalam. Aku bisa merasakan panas di wajahku. Detak jantungku kian kacau. "Kalau gitu, jangan anggap aku cuma orang yang numpang lewat loh, Mbak," kataku pelan. Dia tersenyum, lalu mendekat sedikit. Jarak kami kini begitu dekat, hanya sejengkal. Aku bisa merasakan kehangatan nafasnya. "Emangnya kamu berani?" bisiknya. Aku menelan ludah, lalu menjawab, "Kalau nggak berani, aku nggak mungkin masih duduk di sini loh, Mbak." Kami terdiam, tatapan kami saling mengikat. Ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan lagi. Perasaan yang menggantung, menunggu salah satu dari kami untuk mengakuinya dengan jujur. Detik itu, udara seakan berhenti. Hanya ada aku dan dia. Tatapan kami saling menahan, tapi sekaligus saling menarik. "Rian, kamu sadar nggak kalau dari tadi kita saling menguji?" Aku menelan ludah, menatap dalam ke matanya. "Aku sadar, Mbak, dan aku nggak mau lagi cuma main-main." Dia tersenyum samar, bibirnya sedikit bergetar. Perlahan, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan ringan itu seperti menjalar ke seluruh tubuhku. Aku sepertinya tidak bisa lagi menahan diri. "Mbak," kataku pelan, "aku benar-benar pengen ada di sisi Mbak, bukan cuma hari ini." Dia menarik nafas dalam, lalu menutup matanya sejenak. Saat terbuka lagi, tatapannya berubah, lebih lembut. "Kalau begitu, jangan lepaskan aku, Rian." Tanpa sadar, aku meraih tangannya lebih erat. Jarak kami semakin tipis, hingga akhirnya aku bisa merasakan kehangatan wajahnya begitu dekat. Degup jantungku berpacu, dan ketika bibir kami nyaris bersentuhan, dunia seolah runtuh dalam hening yang penuh gairah. Cahaya lampu temaram menyelimuti kami. Tidak ada lagi sekat usia, tidak ada lagi status. Yang ada hanyalah dua hati yang saling menemukan ruang. Aku tahu, sejak hari itu, hubungan kami seperti ada api yang sudah terlanjur menyala. Api yang bukan sekedar godaan, tapi gairah yang lahir dari kedekatan, kejujuran, dan rasa yang tak lagi bisa dibendung. Dan di dalam hatiku, aku berbisik, apakah aku sudah jatuh cinta pada Mbak Nia?